Kita kedatangan sosok pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center atau yang lebih dikenal NII Crisis Center. Ada Pak Ken Setiawan di sini. Saya juga ditemani oleh Pak Mushab sebagai teman berbincang saya. Terima kasih sebelumnya Pak sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Ya. Ada acara apa nih ya? Di Jakarta lagi ada acara apa? Kita silaturahmi dengan teman-teman mantan NII. Sahabat-sahabat ini kan harus selalu diskusi. Betul, betul. Baik. Satu pertanyaan dari sana yang kami ketahui Anda adalah salah satu anggota terbaik dari NII. Bagaimana cerita awal Pak Ken bisa masuk ke dalam NII, Pak? Prosesnya panjang, tapi pada dasarnya yang jelas dulu karena berguru dengan guru yang salah. Belajar dengan guru yang salah, terpapar, sehingga akhirnya melakukan hal-hal banyak yang akhirnya bertentangan dengan agama. Awalnya bagus semuanya. Bagaimana kita sebagai manusia ciptaan Allah harus kembali kepada aturan Allah. Mereka katakan bahwa hari ini di Indonesia undang-undangnya tidak berdasar hukum Islam. Pancasila tauhid, Pancasila berhala buatan manusia, tinggalan penjajah Belanda. Jadi harus kita tolak, ingkari dan tinggalkan. Jadi diskusinya menarik. Banyak hal-hal yang memang tidak saya temukan di luar, di pesantren, di sekolah, tapi di situ saya temukan. Saya penasaran. Baik. Dari penasaran itu akhirnya karena tidak ada proses pencerahan, saya merasa dulu mendapatkan hidayah, merasa ternyata keren sekali. Saya pertama kali ke Jakarta waktu paparnya. Saya salut banyak anak muda, di samping bekerja masih banyak anak-anak muda yang mau buka Quran, diskusi tentang agama. Ini kan hal yang menarik. Nah, ini menjadi poin. Makanya banyak kawan-kawan juga yang terpapar. Saya tidak menyalahkan. Mereka adalah korban lingkungan yang dia sendiri tidak pahami karena dijebak, akhirnya terpapar ke sana. Baik. Dulu Bapak masuk NII tahun sekitar tahun berapa? 2000-an ya, awal 2000-an. Tentu banyak perbedaan dari NII zaman dahulu ketika Bapak bergabung dan sekarang. Mungkin bagaimana sih Pak sebenarnya kondisi NII sekarang? Adakah perbedaan dengan kondisi ketika Bapak masuk zaman dahulu dengan yang sekarang? Hari ini adanya media sosial, mereka justru lebih masif ya. Ya. Karena dulu kan masih personal. Sekarang dengan adanya media sosial, mereka justru memanfaatkan ini betul. Jadi mereka bahkan bukan hanya perekrutan, tapi penggalangan dananya ini juga mereka manfaatkan media sosial. Mereka lewat Yayasan Yatim Piatu, mereka buka kanal-kanal kemanusiaan, misalnya bikin kotak amal, bikin ya sumbangan-sumbangan. Mereka tahu orang Indonesia baik-baik. Sekarang nyumbangnya pakai ada barcode. Karena ada kris ya, jadi lebih dimudahkan. Proposal ke perusahaan. Ya. Satu yayasan bisa sampai 1 bulan ada yang dapat 10 miliar. Oh. Dan mereka besar. punya bukan ratusan lagi, ribuan yayasan. Ribuan yayasan tersebar di Indonesia. Mereka pakai kotak amal juga, dipasang di minimarket, ya. Di rumah makan, di tempat-tempat ibadah juga. Ini yang akhirnya mencoreng nama organisasi yang memang betul-betul menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Baik. Karena memang orang Indonesia, mereka paham betul, baik-baik. Orang Indonesia dermawan-dermawan. Betul. Dimanfaatkan betul untuk donasi-donasi yang akhirnya ternyata bukan untuk disalurkan kemanusiaan, tapi malah buat operasional mereka, untuk penggalangan anggota baru, termasuk juga pembelian senjata. Ada yang dialirkan juga ke arah terorisme. Ini yang kita prihatin. Secara sengaja betul untuk diarahkan ke arah terorisme atau memang oknum saja begitu, Pak? Ya memang ada yang diarahkan ke sana, karena memang dalam konsep mereka, harta orang kafir itu seperti binatang ternak. Sapi perah, sapi kita seru dengan kurang nggak bisa dengar kan, tapi susunya halal. Jadi harta orang kafir itu bahkan bukan hanya dipakai yayasan, dicuri, dirampok nggak apa-apa. Harta orang kafir namanya fa'i atau ghanimah, harta rampasan perang. Dalam kondisi perang, mereka boleh mengambil harta musuh dipakai untuk perjuangan. Baik. Jadi mereka menggunakan konsep baiat ini, sumpah setia kepada kelompok, kepada pimpinan, baiat sumpah perang. Jadi mengatakan hari ini kondisi perang. Jadi baiat perang dikondisikan di kondisi damai. Ini kan menjadi ya, kacau. Betul. Salah kaprah. Salah kaprah ya. Kondisi perang seperti apa, kondisi damai seperti apa. Mereka menganggap Indonesia itu masih belum hukum Islam. Jadi kondisi Mekah lah bahasanya. Fase Mekah ya. Kondisi jahiliyah belum hukum Islam. Jadi ya harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Karena memang ada 2 fase bagi mereka itu. Fase Mekah di mana mereka masih lemah, sembunyi-sembunyi, tapi bagi mereka itu peperangan. Ada fase kalau mereka sudah berkuasa, namanya fase Madinah. Oke, baik. Baik. Nanti nyusun aturan apa segala macam, itu yang
dihayalkan ISIS lah. Baik, baik. Di Syria itu mereka nyebut fase Madinah, tapi kalah juga. Yang saya dengar NII terus gencar untuk mencari dan merekrut anggota-anggotanya, dan bagaimana sebenarnya cara mereka untuk merekrut anggota-anggota baru mereka gitu? NII itu faksinya banyak, ada 9 komandemen wilayah. Dan dari semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88, kalau ditelusuri, ibu kandungnya, induknya adalah NII, Negara Islam Indonesia, yang dalam sejarah disebut DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang diproklamirkan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Jadi ANI KW1 Priangan Utara, KW2 Jawa Tengah, KW3 Jawa Timur. KW2 itu pimpinannya Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. KW4 Sulawesi Kahar Muzakar, KW5 Ibnu Hajar Kalimantan, KW6 Aceh Daud Berah yang Jadigam, KW7 Priangan Selatan, Bandung dan sekitarnya. Baik. KW8 Lampung, KW9 Jakarta Raya. Dan masing-masing punya metode pergerakan sendiri-sendiri. Yang paling banyak sasaran di kalangan anak muda, KW9, Komandemen Wilayah 9 Jakarta Raya. Baik. Walaupun semuanya sebenarnya berpotensi. Jadi NII itu seperti akpol ya, akmil, pengkaderan. Lah, bahayanya adalah anak-anak muda ketika sudah didoktrin, wah ini perang. Iya. Kok nggak perang-perang? Lah ketemu sama JI, JAD, ini perang sama kami, Amalia dalam bentuk nyata angkat senjata. Mereka tinggal poles. Berpotensi sekali untuk melakukan tindakan terorisme. Jadi ada tahapan pertama intoleran, anti kebinekaan. Yang benar saya, yang lain salah. Saya dulu menjadi panitia seleksi masuk surga, Mas. Wah. Pemegang Jadi surga. Bapak yang menentukan apakah orang itu berhak? Merasa. Oke. Merasa. Jadi kita yang Dasar benar, gitu ya. yang lain salah. Kita yang surga, yang lain neraka. Panitia hari kiamat. Panitia hari kiamat ya. Itu sudah masuk intoleran. Ya. Sudah itu masuk kelompok baru radikal. Ya. Setelah radikal, selangkah lagi jadi teroris. Orang yang radikal belum tentu teroris. Tapi yang teroris pasti radikal. Ya. Adapun ketika ada teroris ditangkap oleh aparat, ternyata orangnya bergaul, yakin dia sedang menyembunyikan jati diri. Iya, sedang ini menyamar ya. kadang-kadang susah diantisipasi. Betul. Lewat kedok tadi, yayasan, organisasi, mereka masuk ke masyarakat. Banyak yang akhirnya tiba-tiba ketangkap sebelahnya. Saya nggak nyangka loh, orangnya baik loh. Iya. Ternyata ditangkap sama Densus 88. Bahkan terakhir di bulan Oktober ini, ada 59 teroris yang ditangkap Densus 88 yang informasinya mereka hendak menggagalkan pemilu. Oh. Dan perlu diketahui masyarakat bahwa 2024 ini adalah masa sakral mereka. Tepat 1 abad khilafah runtuh. 1924 baru runtuh. Betul. Jadi 2024 dianggap masa kebangkitan mereka. Makanya sekarang mereka mengkampanyekan tentang konsep khilafah, konsep negara Islam, bagaimana berhukum Islam, ditambah lagi dengan isu Palestina. Ya. Wah ini tepat sekali. Jadi mereka sekarang yang tadinya malu-malu membawa bendera Palestina sekarang muncul. Oke lah kalau bicara Palestina secara kemanusiaan kita prihatin terhadap tragedi kemanusiaan yang ada di sana. Tapi kita juga harus jelas ya membantu siapa di sana. Kalau menurut saya bantu lewat pemerintah sudah cukup. Jangan sampai kita malah membantu yang di sana justru dialihkan untuk ya misalnya untuk pembelian senjata, untuk teror-teror baru yang di sana. Betul. Ya, saya melihat dari cerita Pak Ken, NII adalah sebuah organisasi yang masif, organisasi yang begitu besar, tentunya butuh dana yang begitu besar juga, Pak. Bagaimana? Pasti mereka tidak ada cara legal untuk menggalang dana, tentunya, tapi punya cara kreatif, cara buatan mereka untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan dana yang besar itu tadi. Bagaimana Pak sebenarnya mereka bisa dapat dana tanpa terlihat? Terkait penggalangan dana, mereka itu orang-orang yang hebat sebenarnya, orang-orang yang cerdas, orang-orang kalau kita sebut orang-orang yang ahli bid'ah dalam artian mereka pintar berkreasi. Bagaimana mencari peluang, bahkan mereka mengiklankan donasi-donasi itu lewat media sosial, Instagram, Facebook, lewat Twitter. Bagaimana orang tinggal klik langsung bisa donasi pakai kris dan segala macam. Ini kan mempermudah dianggap orang-orang yang mau donasi lewat jalur tersebut. Dan ini hasilnya tidak sedikit, cukup besar. Apalagi ya tahu mereka orang Indonesia ini secara semangat dalam beramal itu luar biasa. Dan ini membahayakan sekali bila pemerintah tidak jeli terhadap persoalan ini. Itu Pak, bagi orang-orang NII itu donasi-donasi tadi itu dianggap fa'i dianggap fa'i dan ghanimah atau dianggap pokoknya seluruh harta yang diambil dari luar kelompok termasuk dari orang kafir itu namanya fa'i atau ghanimah. Baik ya
Ini yang mungkin disebut sebagai pencucian uang juga. Jadi semua hasil orang kafir nggak apa. Dulu kalau tahun 2000 sampai 2002 itu masih menggunakan pola-pola model perampokan pembantu rumah tangga. Pernah dengar? Ada pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan. Itu kelompok-kelompok NI semuanya. Tapi dianggap itu berpotensi untuk berurusan dengan keamanan. Ya pakai yayasan-yayasan itu ternyata lebih efektif dan itu jumlahnya luar biasa. Oke. Yang saya tahu Pak Ken sebenarnya tidak terlalu lama di dalam NII ya sebenarnya. Tapi di titik apa Pak Ken sadar bahwa tindakan Bapak masuk ke NII adalah tindakan radikalisme dan bisa dibilang mengancam negara? Di titik apa Pak? NII itu kan kembali bahwa itu sebuah induk gerakan terorisme di Indonesia. Dan ketika di sana belajar agama Islam itu setiap hari kan kita harus secara ini tambah ibadahnya, tambah baik akhlaknya. Kita semakin rusak. Kita yang tadinya orang baik, nyuri, nipu, ngerampok, berbohong. Nah ini kan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Jadi kita dilarang berdiskusi dengan orang luar. Nah kebetulan dulu ada kawan saya yang keluar menganggap bahwa ini ada yang salah. Kita diminta untuk berdiskusi tentang Pancasila. Yang dulu Pancasila kita sangat anti sekali. Pancasila tauhid berhala, bahkan kalau ada Pancasila kita turunkan, kita lempar, kita injak-injak. Karena kalau kita masih meyakini Pancasila dianggap belum beriman, karena kita masih menyembah berhala. Mintanya, orang Islam sumber dari segala sumber hukum apa? Quran. Republik Indonesia sumber dari segala sumber hukum apa? Pancasila. Dalam syahadat jelaskan, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Kamu masih punya 2 sumber, yang satu sesuai hukum Allah, yang satu melawan hukum Allah. Masih bermain-main dengan Allah kamu. Syahadatmu nggak sah. Jadi kita harus bersyahadat ulang. Jadi ketika ketemu sama kawan, Pancasila bukan berhala, Pancasila bukan tauhid, Pancasila itu kesepakatan bersama yang harus kita jalani untuk alat pemersatu. Sepakatan untuk bahkan teman bilang jangankan mengaplikasi 5 sila, cukup 1 sila saja kita aplikasikan. Sila pertama, kita sudah menjadi orang yang damai. Saya bilang masa? Jelaskan, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Para founding father, para ulama itu merumuskan sila pertama itu yang Islam dengan sholat hajat, sholat tahajud, sholat dengan zikir, dengan puasa. Bagaimana merumuskan supaya sila pertama ini bisa mempersatukan semua. Bahwa ternyata Tuhan di dunia ini cuma satu. Selama ini kan banyak orang menganggap Tuhan kita berbeda. Padahal Tuhan semesta alam yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam seisinya, yang menciptakan iblis, yang menciptakan malaikat, sama. Lah orang Islam kan manusia juga, orang Kristen manusia, berarti sejatinya Tuhan kita sama. Hanya berbeda menyebut dan beda cara ibadahnya. Kan setiap peradaban bahasanya beda-beda. Ya kan? Jangankan yang sampai ribuan tahun, yang cuma 300 tahun pemuda di Gua Ashabul Kahfi keluar duitnya sudah nggak berlaku, peradabannya sudah berbeda, apalagi yang ribuan tahun. Dan kami umat Islam juga mengimani kok kitab suci agama lain, Taurat, Injil, dan Zabur. Mengimani Nabi dari Nabi Adam sampai Muhammad. Artinya ini menjadi alat pemersatu. Sila pertama, sejatinya Tuhan kita sama, sejatinya kita bersaudara, hanya berbeda menyebut dan cara ibadahnya. Seperti halnya misalnya contoh, saya dulu nggak mau berdialog dengan teman-teman yang beda agama. Saya anggap orang Hindu misalnya, menyekutukan Allah, Tuhannya ada 3. Ketika saya ketemu dengan orang Hindu, Mas, Tuhan kami satu, Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Yang 3 itu adalah sifat Tuhan. Lah, kalau dibilang lebih banyak Islam daripada kami. Kami cuma 3, Brahma Siwa itu sifat Tuhan. Kami juga percaya kok ada manusia suci namanya Muhammad. Kalau bukan manusia suci, nggak mungkin punya miliaran umat. Kami juga percaya ada kitab suci namanya Quran. Di kami juga punya Weda. Kami juga percaya dengan malaikat atau Jibril, Mikael. Di kami namanya dewa-dewa. Kami juga percaya dengan takdir. Tidak ada yang kebetulan. Semua diatur sama Tuhan. Kami juga percaya ada hari pembalasan. Dia kan sama seperti rukun Islam. Rukun iman. Tapi kan bahasanya berbeda. Begitu juga ketemu dengan orang Kristen. Saya dulu sangat anti. Kan orang Kristen punya Tuhan 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kata pendeta, Mas, Tuhan kami satu Allah. Tuhan yang Maha Esa. Yang 3 itu pribadi tentang Tuhan. Oh gitu. Jadi sejatinya kita di antara persoalan. Makanya kata teman, kalau kita sudah paham sila pertama, sejatinya kita bersaudara. Nggak perlu diperdebatkan. Terkait perbedaan, kita ada lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku dan bagimu agamaku. Ada Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beda suku, beda agama, kembali kepada sila pertama. Nggak usah diperdebatkan, sejati Tuhan kita yang sama. Jadi kalau kita sudah bisa berdamai dengan sila pertama, bonusnya sila kedua. Manusiakan manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil terhadap diri dan orang lain. Tidak mudah menjadi hakim atas keyakinan orang lain dan beradab.
Rasulullah turun ke muka bumi kan untuk menyempurnakan akhlak. Tapi kalau tidak paham sila pertama, pasti akan menyalahkan orang lain, menyalahkan kelompok lain, intoleran. Jadi sila pertama, bonusnya sila kedua. Kalau sudah bonus sila kedua, bonusnya sila ketiga. Kita bisa bersatu apapun sukunya, apapun bahasanya, kita bisa bersatu, namanya persatuan Indonesia. Makanya kalau orang Jawa bilang kita masih berpikiran sempit, ada istilah, ngopi ini kurang kental, dolani kurang adoh. Ngopi itu kan filosofi ngolah pikir, kita diskusi bersama kawan-kawan, duduk bersama. Kita punya Pancasila, punya kearifan lokal, punya gotong royong. Pancasila itu keren sekali. Indonesia negara yang paling berpotensi konflik terbesar di dunia. Di Timur Tengah cuma beberapa suku ribut terus, kita sekian banyak. Nah, ini yang harus kita syukuri. Jadi sila ketiga, persatuan, kita bisa bersatu. Dan ini yang kita harus banggakan. Ada masalah, sila keempat, musyawarah mufakat. Kalau semua sudah kita dapat, insya Allah bonusnya terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang mungkin masih jauh ya, tapi paling tidak kita memahami ternyata Pancasila keren sekali. Selama ini kan Pancasila dianggap kaku, dianggap tabu. Oh, Pancasila cuma gitu doang. Padahal ketika kita memahami, jangankan 5, 1 saja kita ternyata mendapatkan bonus yang luar biasa. Sehingga kita bisa hidup rukun di masyarakat walaupun latar belakang kita berbeda. Jadi ketika dijelaskan itu, oh ternyata keren sekali Pancasila ya. Memang Pancasila bukan wahyu ilahi, tapi di dalamnya tidak ada satupun yang ternyata tidak ada berantangan dengan agama. Semua sepakat ternyata, oh iya ya. Karena kadang kan kita tanya, Tuhan orang Islam dengan Hindu beda sama? Oh beda. Berarti kan secara tidak langsung kita sudah mengatakan Tuhan lebih dari satu. Di Indonesia ada 6 agama, berarti ada 6 Tuhan. Makanya konsep Pancasila keren sekali. Oh iya ternyata kita bersaudara. Ya udah nggak dipersoalkan. Yang sama jangan dibeda-bedakan. Tuhan kita sama. Tapi yang beda ya jangan disama-samakan. Kita nggak boleh ya ikut campur dalam ibadah agama lain kan, karena memang syariat kita berbeda-beda. Ya sudah kita yakini perbedaan ini kan memang sudah kehendak Tuhan. Saya nggak yakin kalau lahir di Bali orang tua saya Hindu tidak jadi Islam. Artinya Allah memberikan perbedaan ini berbangsa-bangsa, berbeda-beda ini untuk lita'aruf, untuk mengenal supaya kita lengkap. Kalau mau jadi pelangi nggak bisa cuma satu warna, harus berwarna-warni, berjejer bersama-sama akan indah seperti pelangi. Jadi sebenarnya konsepnya pemahaman Islam di NII itu juga konsep potensi radikal yang lain, itu namanya al-Islam asyamil, Islam integral. Dalam artian berislam itu tidak hanya akidah, fikih, terus juga muamalah, akhlak, tapi bagi mereka juga berpolitik, berjihad, itu juga berislam. Padahal sebenarnya pembahasan terkait Islam itu juga terkait jihad itu bagian kecil dari masalah fikih. Jihad dalam politik, hukum Islam, apalagi yang sering dibahas itu hanya segelintir hudud, dan hudud itu masalah yang sedikit dibahas dalam hukum Islam. Dan jika memang tidak bisa dilaksanakan, jangan dilaksanakan. Maka terjadi fitnah misalnya tentang zina. Zina itu harus 4 orang yang melihat langsung kejadian itu. Nah kalau tidak melihat langsung ya berarti nggak bisa dihukum. Mencuri pernah juga Umar bin Khattab itu menangguhkan mencuri karena kondisi kelaparan. Jadi konsep Islam asyamil itu memang yang dipahami oleh kelompok-kelompok radikal di masyarakat itu memang harus benar-benar dikoreksi. Oke. Pak Ken akhirnya bisa keluar dari NII, tapi dari sekian banyak orang yang bisa keluar dari NII, Pak, kenapa Bapak yang berpikir untuk membuat NII Crisis Center ini, dan apa motivasi Bapak sebenarnya, dan apa sebenarnya yang ingin dituju dari NII Crisis Center ini? NII Crisis Center sebenarnya hanya forum kecil ya. Kita para mantan-mantan yang pernah terlibat, bagaimana kita untuk berkomunikasi. Karena yang keluar bukan hanya ratusan, ribuan. Tapi banyak kawan-kawan ini menganggap ini aib, ngapain diceritakan? Kalau saya cerita, siapa yang akan menjamin keamanan saya dan keluarga? Karena ini kan sebuah organisasi yang terorganisir. Nanti ya takut teror, diancam, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang tidak berani speak up ke publik. Makanya dengan forum ini kita kuatkan teman-teman, kita tidak sendiri. Mari kita sampaikan kepada masyarakat. Karena bahayanya masuk NII itu bukan sepele. Hancur ekonominya. Orang yang sudah bergabung akan memberikan semua hartanya demi perjuangan. Hancur akhlak dan akidahnya. Yang tadinya bergaul dengan semua orang, semua akhirnya dikafirkan, termasuk orang tua dikafirkan. Hancur
masa depannya, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja harus berhenti dari dunia. Karena mereka konsepnya adalah militansinya terbangun karena mereka punya lawan. Din mereka anggap itu adalah sebuah negara, bukan agama. Makanya mereka menegakkan negara, bukan agama. Konsep Islam sambil tadi itu. Jadi untuk melawan sebuah sistem pemerintah negara, nggak bisa lewat ormas. NU Muhammadiyah nggak bisa. Negara harus lawan negara biar seimbang. Baik, baik. Tentu dalam membuat NI Crisis Center dan menghadapi tantangan kompleks seperti radikalisasi dan isu terkait keamanan negara ini agak berat gitu. Apa strategi yang Anda terapkan melalui NI Crisis Center ini, Pak? Kami ada 3 program. Yang pertama kita membuat hotline pengaduan. Laporan-laporan yang masuk kita identifikasi, jumlahnya ribuan. Tapi tidak semua laporan juga ternyata latar belakangnya NI. Ada yang anak hilang, terus tiba-tiba anaknya mengkafirkan orang tua. Kita identifikasi. Oke. Setelah kita identifikasi, oh ternyata ini mengarah ke NI. Ada dokumen-dokumen atau mungkin catatan-catatan. Lalu kita investigasi. Ini jaringan mana? Mereka punya teritorial, punya alamat, Baik. punya markas-markas. Lah setelah kita investigasi, mereka sudah kembali atau mereka bisa direhabilitasi, reideologi. Yang tadinya tadi anti Pancasila, kita jelaskan Pancasila itu seperti ini loh. Kita harus berbangga punya Pancasila. Baik. Nah ini yang selama ini kita lakukan. Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tapi kami akan berbuat sesuatu terus sesuai bidang yang kami bisa. Ancamannya menurut saya cukup mengkhawatirkan. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai calon target NII. Apa yang harus saya lakukan ketika saya ditargetkan? Seenggaknya tindakan preventif untuk saya, apa yang saya harus lakukan? Yang jelas hari ini terkait informasi banyak di media sosial, kita harus cek-recek terhadap informasi yang kita terima. Kalau sudah mengarah bahwa ini togut, ini berhala, pemerintah zalim segala macam, ini seperti narkoba. Jangan coba-coba. Kalau kita coba-coba, seperti saya dulu, pengen coba-coba atau penasaran, akan bisa terpapar ke sana. Canduan. Takfir itu mencandu. Apalagi tidak didasari dengan ilmu yang... Iya, hari ini kan berita begitu cepat masuk ke kita. Kita harus saring sebelum share. Jadi jangan sampai kita menjadi korban hoax atau pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah. Pak Ken juga sebagai elemen masyarakat yang menyerukan untuk menolak NII secara gamblang. Tapi apakah ada kelompok-kelompok tertentu, Pak, yang menyerang Anda, mengancam Anda gitu, Pak? Ya banyak. Kita membongkar sebuah rahasia organisasi yang memang sangat terorganisir. Banyak yang marah, tapi kembali setiap apapun ada risikonya. Kami sama kawan-kawan sepakat kalau kita yang tahu permasalahannya diam, bagaimana masyarakat lain yang tidak tahu, yang menganggap ini hanya konspirasi, padahal ini fakta. Sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Nggak jauh-jauh ke Palestina. Di Indonesia banyak tragedi kemanusiaan atas nama agama. Jadi agama itu memang seksi ya, karena ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Karena kalau dibiarkan, seolah-olah ini kan, wah ini Islam radikal, Islam teroris. Bahkan kami juga dianggap Islamophobia. Padahal kalau bicara radikalisme itu kan tidak dimonopoli oleh satu agama apapun. Dia akan berkembang di sebuah negara yang mayoritas. Dan kebetulan di Indonesia mayoritas agama Islam. Coba kita lihat ke India, yang mayoritas agama Hindunya radikal siapa? Oknum yang beragama Hindu. Begitu juga di Indonesia, ketika ditangkap Densus ternyata dicek KTP Islam. Apakah mereka yang mewakili Islam? Tidak. Mereka yang telah membuat fitnah kepada Islam sehingga Islam identik dengan radikal, bahkan mengarah kepada terorisme. Nah ini yang harus kita serukan, jangan sampai juga muncul Islamophobia, padahal kita di sini masih bebas-bebasnya melakukan ritual-ritual ibadah agama Islam. Karena gara-gara isu itu banyak orang tua tidak boleh menyekolahkan agamanya, menyekolahkan di tempat-tempat agama. Bahkan di kampus-kampus umum, jangan belajar agama, nanti akan direkrut radikal. Lah ini kan ketika anak muda jauh dari agama kan dekat pergaulan bebas, narkoba, lah ini kan menjadi ancaman baru. Yang sering direkrut NI itu yang nggak belajar agama. Iya, makin lebih mudah mungkin ya, Pak. Yang jelas yang potensi direkrut orang yang punya semangat belajar agama tapi minim ilmu agama, minim literasi. Ya ketika mendapat, oh ya benar ini ayatnya, karena ketika kita bicara ayat kan kita tidak berbiasa membantah ya. Oh iya ada ayatnya nih, ada hadisnya, ada rujukannya lengkap, ada sejarahnya misalnya. Lainnya itu penafsirannya apa? Penafsirannya yang boleh kita bantah. Dari apa yang Pak Ken ketahui, apakah ada ulama-ulama terkemuka yang terkoneksi dengan NII? Karena dakwah mungkin jadi metode yang sangat mudah dilakukan dan dekat dengan kita gitu, Pak.
ya otomatis bukan ada. Banyak, bahkan tidak sedikit pimpinan-pimpinan pesantren. Ini tidak mewakili pesantren umum ya, oknum di pesantren, bahkan ya di toko-toko beberapa ulama yang ditangkap sama Densus 88, bahkan oknum di MUI juga ada. Artinya virus ini bisa menimpa siapa saja. Ini seperti COVID, Mas. Seperti COVID, bisa menimpa siapa saja. Yang bahaya kan yang OTG. Dia sudah terpapar tanpa gejala. Dia sudah ada virus dalam dirinya. Dia nggak sadar, dia merasa moderat, dia merasa nasional. Lah ini yang harus kita antisipasi karena yang OTG ini yang kadang-kadang di sekitar kita nggak paham. Jadi bahaya sekali kalau sudah terpapar, sakaunya lebih dari narkoba. Kalau narkoba itu direhab bisa. Kalau ini di pemikiran ya. Ya. Banyak laporan ke kita yang akhirnya ada yang sampai depresi, ada yang stres, ada yang bunuh diri, ada yang pindah agama, ada yang anti agama. Saya nanganin di UGM sampai sekarang anaknya nggak hilang. Tiba-tiba telepon orang tuanya, Bu, saya mecahin laporan kampus 300 juta. Ibunya, kaget. Sampai jual aset datang ke kampus UGM menanyakan ke dosen, apakah betul anak saya mecahin tersebut Pak dosen? Anak ibu sudah drop out dari kampus. Anak ibu terpapar NI dan anak ibu sekarang menjadi DPO di kampus. Nggak mungkin Pak, anak saya pinter, anak saya habis Quran, anak saya itu sudah sebekali ilmu agama. Orang tadi saya telepon, anak saya masih di kampus. Ditelepon di depan Pak dosen, Nak, lagi di mana? Lagi di kampus. Kalau mau ketemu, bisa nggak sekarang? Ternyata tidak dijawab, apa yang ditutup sampai sekarang anaknya hilang. Ada yang menarik, ada teman mantan NI yang sampai pindah agama. Awalnya saya nggak ngira. Tiba-tiba telepon, Mas, saya mantan NI. Iya. Terus saya temui di luar. Saya temui, cerita, saya anggap sudah clear karena dia sudah menceritakan semua pengalamannya. Saya ajak ke rumah. Hari Jumat, saya pikir namanya mantan NI pasti Islam kan. Terus saya ajak ke masjid, dia sholat Jumat. Ikut sholat Jumat. Terus biasa ngobrol, saya ajak ke Jakarta, di jalan ngomong masih ada satu rahasia yang belum saya buka. Rahasia apa? Perasaan sudah dibongkar semua. Saya sudah pindah agama. Lah kemarin gimana ikut masjid? Saya menghormati Mas Ken. Tapi tetap ikut sholat Jumat ya? Ikut. Saya tanya, bagaimana perasaan ketika sholat Jumat? Saya perasaan berkecamuk katanya. Saya bilang saya tidak akan memaksakan kita punya pengalaman yang sama. Kalau sudah beda ya mari kita hormati perbedaan. Lakum dinukum waliyatin seperti itu. Itu fenomena di negara-negara Arab juga karena ya sana ada Wahabisme, Salafisme, Ikhwanul Muslimin, bahkan yang kemudian jadi ateis pun menyatakan dirinya ateis juga banyak. Ya dari mantan-mantan kader-kadernya mereka yang merasa kecewa dengan para pemimpinnya, merasa kecewa dengan ya ajarannya, dan mereka lebih banyak memilih jadi ateis. Dan banyak orang tua menangani dengan cara yang salah juga banyak. Jadi ada mahasiswa IPB Bogor itu perempuan pintar berprestasi tiba-tiba terpapar, terus pulang ke rumah minta uang nggak dikasih, ngamuk, elektronik dapur pecahin semua. Orang tua dikafirkan, orang tua kaget. Ini orang kesambet di mana? Orang tuanya manggil dukun. Dipanggil dukun, kata dukun anaknya kesambet di pohon beringin pojokan. Akhirnya oleh kata dukun dipasung di rumah, diposisikan sebagai orang gila. Disuruh mandi 7 rupa, dipotongin kepala hewan, dan ternyata dalam 1,5 tahun itu tidak sembuh, malah justru kesarap. Ya rambutnya dicabutin sekarang botak. Ini 2 frekuensi yang berbeda. Anaknya pengen solusi. Kalau memang aku disalahkan, mana salahku dan mana yang benar. Lah orang tua harus ikuti kata dukun itu. Nah ini kan menjadi sebuah permasalahan baru bagi anak itu. Nah ini juga menjadi perhatian karena mungkin kecintaan orang tua terhadap anaknya, rela melakukan apa saja sehingga penanganan salah mengakibatkan jiwanya terganggu. Tapi mungkin orang tua itu ngerasa ini anak NII menggunakan jin ngerasupi anaknya, itu enggak ya? Ya awalnya pokoknya dianggap kesambet ini Sambat ya. Biasanya anaknya baik, penurut, mau berangkat sungkem gitu kan. Ini orang tua semua dikafirkan semua. Ya, tapi bukan karena NII menggunakan jin yang rekrut anggota baru ya. Ya awalnya yang melihat fenomena perubahan ini anak kok berubah seperti itu, orang tua manggil orang pintar bahasanya gitu. Jadi akhirnya malah justru jiwanya tertekan karena proses yang lama. Jadi bukan persoalan ideologi tapi sudah kesarap. Setelah begitu lama NII Crisis Center berdiri, bagaimana Pak Ken mengukur dampak dan keberhasilan Pak Ken supaya dalam upaya mencegah ekstremisme dan konflik di Indonesia? Bagaimana cara Pak Ken mengukur itu? Ya kami melihat
NI itu kan ideologi akan pernah mati, dia akan berkembang. Jadi saya melihat dengan adanya apalagi dengan pilpres ini mereka akan tensi semakin naik. Mereka juga nunggu peluang konflik. Jadi kalau secara grafik ini tidak akan pernah surut, apalagi memang ketika ada kebijakan-kebijakan negara yang memang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, itu kan digoreng sedemikian rupa oleh mereka. Mereka punya tim basar juga, bagaimana membuat konten-konten hoax disampaikan kepada masyarakat, diselingi dengan ayat-ayat ini. Menunggangi isu-isu politik sekarang. Iya. Memang salah satu kepintarannya kelompok-kelompok ini. Karena mereka pada dasarnya anti negara. Baik. Setelah NI melakukan upaya-upaya pencegahan, apakah ada contoh konkret dari keberhasilan atau dampak positif yang telah dicapai oleh NI Crisis Center? Yang jelas banyak teman-teman yang menyadari apa yang dilakukan salah. Seperti kemarin di Sumbar ada 1.157 mantan NI keluar kembali ke NKRI. Di Jambi, di Sumsel, bahkan di seluruh Indonesia. Teman-teman yang sudah keluar menyatakan diri ikrar bait ke NKRI dan mereka kembali kepada masyarakat. Kita bersama-sama mengkampanyekan tentang bahaya ini. Karena memang ya ini kan akan tetap ada. Apalagi negara ini kalau menurut saya belum tegas. Belum tegas dalam artian begini. Orang yang bisa ditangkap oleh Densus 88 hanya orang yang sudah melakukan tindakan teror. Sementara ketika hanya berpikir radikal, mau bicara negara Islam, mau ngomong khilafah, masih bebas. Adapun ketika ditindak, hanya organisasinya seperti Hizbut Tahrir. Kan orangnya masih bebas. Jadi saya berharap ada sebuah regulasi yang melarang semua paham yang bertentangan dengan Pancasila. Seperti komunisme. Jadi kalau ada itu saya rasa ruang gerak mereka akan semakin sempit. Kalau tidak, mereka akan selalu bebas di masyarakat atas nama demokrasi, atas nama kebebasan berpendapat. Seperti Khilafatul Muslimin kemarin kan ditindak bukan karena kasus teror, kasusnya kegaduhan saja. Nah, kita berharap pemerintah tegas dalam hal ini supaya ya virus-virus intoleran, radikal yang mengarah kepada terorisme itu paling tidak bisa dicegah. Kalau untuk menghabiskan saya rasa tidak. Karena memang persoalan radikalisme bukan hari ini. Dari zaman Rasulullah sudah ada. Rasulullah aja dianggap tidak adil, apalagi seorang pemimpin negara kita seperti Pak Jokowi. Rasulullah orang yang sudah dipilih sama Tuhan, sama Allah, itu dianggap tidak adil ketika membagikan harta rampasan perang. Demi Allah Rasulullah nggak adil. Apalagi seorang manusia biasa seperti presiden kita. Bahkan yang membunuh Sayyidina Ali juga ada seorang tokoh agama, seorang ulama yang hafiz Quran. Artinya kita juga harus hati-hati terhadap tokoh-tokoh yang memang secara statement, secara orasi-orasi sudah mengarah kepada persoalan intoleran, radikal, apalagi sudah jelas-jelas yang mendukung aksi-aksi terorisme. Nah ini yang jadi catatan juga. Walaupun mereka anti demokrasi, tapi ketika mereka ditangkap, mereka selalu mengkampanyekan atau mempropagandakan kebebasan berpendapat, penegakan HAM, yang sebenarnya mereka sendiri pun anti. Mereka lucu, mereka hanya bisa hidup di demokrasi. Tapi mereka di sini malah anti demokrasi. Coba kalau di luar negeri bicara khilafah dan segala macam selesai. Seperti di negara misalnya Arab Saudi loyalitas kepada raja, Yeah. Maroko loyal kepada raja. Tapi begitu ada paham lain selain itu udah. Baik. Ini Palestina lagi bergejolak kembali dan penggalangan dana pun turut dikerahkan. Apakah tentunya NII ikut untuk menggalangkan dana untuk dikumpulkan kepada Palestina? Tapi apakah mungkin ada penyelewengan, ada penyalahgunaan dari dana tersebut untuk keperluan pribadi? Terkait penggalangan dana yang dilakukan kelompok ini, kita ingatlah ACT yang begitu besar dapatnya dan untuk pengurusannya segitu besar juga. Nah, ini menjadi tantangan pemerintah dan masyarakat khususnya kalau ingin membantu lewat jalur pemerintah yang sah. Jangan sampai bantuan kita malah dimanfaatkan untuk hal-hal negatif, untuk mendukung mereka, mengirim. Karena hari ini banyak brosur-brosur sudah pengiriman personil ke Palestina. Bukan hanya donasi yang dikirim. Bukan hanya donasi. Walaupun mereka nggak tahu kalau di sana mengapa orang di sana juga mau dievakuasi. Tapi udah nggak mau karena memang tugas mereka merasa ini sebuah medan Jihad. Jadi mereka akan bertahan di sana. Terakhir Pak Ken, apa harapan Pak Ken kepada lembaga-lembaga pemerintahan terkait yang ikut dalam mengurusi radikalisme ini seperti BNPT atau lembaga-lembaga semacamnya?
Kita berharap pemerintah dan lembaga terkait menanggalkan ego sektoral. Mari kita bersama-sama sikapi persoalan ini dengan serius. Ini bukan konspirasi, ini bukan isapan jempol, ini sebuah fakta terjadi di masyarakat, sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Saya rasa kalau setiap lembaga, kementerian dan lembaga, dan masyarakat juga, nggak bisa kita harus berpangku tangan kepada pemerintah dan aparat saja, tapi setiap masyarakat juga mari kita bersama-sama cegah lingkungan terdekat kita. Mari kita kampanyekan Pancasila supaya ruang gerak mereka. Ketika kita sudah Pancasila, saya rasa virus-virus intoleran, radikalisme, bahkan yang marah terorisme bisa kita antisipasi di lingkungan terdekat kita. Oke, dari Pak Musab mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi pada Pak Ken atau ada yang ingin disampaikan? Nggak ada, mungkin hanya ini saran juga Pak ya. Seperti kalau kita melihat metodenya Mesir ya. Yeah. Mesir itu ketika dia tahun 80-an menangkapi tokoh-tokoh Jamaah Islamiyah, Najib Ibrahim, Karom Zuhdi, Torik Zumar, Abu Zumar. Ketika ditangkap-tangkapi, ada satu titik di mana para kelompok Jamaah Islamiyah ini, para pemimpinnya ini itu ada kesadaran. Dan di situ mereka kemudian memunculkan namanya inisiatif Mubadarah Didul Unf, inisiatif anti kekerasan. Dan ketika mereka melakukan deklar anti kekerasan, mereka nggak langsung keluar penjara. Kalau tidak salah itu tahun 1995 itu ada deklarasi inisiatif anti kekerasan Jamaah Islamiyah. Tapi para tokoh ini keluar penjara tahun 2005, itu 10 tahun. Apa yang dilakukan pemerintah 10 tahun ini, mereka mendatangkan banyak ulama ke dalam penjara-penjara. Ada Syekh Ali Jum'ah, ada Syekh Mutawalli Sa'rawi. Mereka benar-benar mengkaji dan mengaji agama dengan benar gitu. Jadi mereka dalam benak mereka tidak ada lagi yang namanya pemikiran Islam samil, berpolitik itu termasuk jihad dan itu adalah bagian dari ibadah seperti kita sholat. Tidak, mereka bisa membedakan mana itu ibadah, mana itu politik, mana itu agama, mana itu negara. Dan tentunya kita harus mendukung aparat kepolisian. Nah, kalau ada informasi terdekat kita yang kira-kira mencurigakan segera dilaporkan. Karena tadi kemungkinan 2024 ini medan perang dan ini sangat berpotensi. Saya ingat beberapa waktu lalu saya ke Turki, mereka menyampaikan hati-hati Indonesia karena di Turki 2016 pernah ada upaya namanya kudeta oleh kelompok veto. Jadi mereka menganggap bahwa Turki itu mayoritas Islam. Kenapa yang diberlakukan sekuler? Betul. Akhirnya mereka memprovokasi aparat, sudah upaya kudeta. Dan di Indonesia kondisinya sama, mayoritas Islam juga, hukumnya dianggap juga bukan hukum Islam menurut mereka. Jadi 2024 menurut mereka ya aparat harus meningkatkan kewaspadaan, masyarakat harus mendukung kepolisian karena betul yang disampaikan Pak Kapolri, ya sel-sel tidur ini dengan adanya isu-isu seperti Palestina sangat berpotensi untuk bangkit dan mengacaukan pemilihan presiden 2020. Betul. Terima kasih Pak Ken atas obrolan yang luar biasa. Tentunya semoga NI Christ Center bisa tetap terus ikut mengawal negara, terkhusus dari paham-paham yang mengancam keamanan negara. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Kilat Media dan follow Instagram kami kilat.media. Jangan lupa juga untuk mengunjungi kilat.com, portal berita kami di mana kami menyajikan berita-berita terupdate. Sampai jumpa di episode berikutnya.